semuanya, perkenalkan nama saya Sri Julia Putri. Saya dari SMK Global Mulia kelas 10 MPLB dan di sini saya akan menjelaskan pengertian renang sebagai konsep pertama yang akan saya jelaskan pada kesempatan video kali ini. Renang adalah gerakan berpindah tempat di air menggunakan anggota tubuh seperti tangan dan juga kaki nih guys untuk mengapung atau bergerak maju baik untuk rekreasi, olahraga kompetitif, terapi maupun keselamatan dengan tujuan menyehatkan tubuh dan melatih hampir seluruh otot tubuh. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah renang versi internasional. Aktivitas renang ternyata sudah berkembang sejak zaman Yunani dan Romawi kuno melalui bukti-bukti dan legenda yang berkembang. Misalnya, kisah dari cerita Leander yang berenang mengarungi sungai Hellespont di Asia Minor yaitu Turki untuk menemui kekasihnya yaitu Hera, atau cerita Horatirius nih guys ketika berperang sendirian dan melarikan diri dari musuh dengan berenang menyeberangi sungai Tiber. Nah, dari kisah-kisah tersebut nih guys, mengunggulkan kegiatan renang sebagai aktivitas fisik untuk mencapai satu titik melalui air. Dikutip juga guys dari buku Jago Renang tulisan Sandra Arhesa bahwa orang Yunani dan Romawi menjadikan renang sebagai kebutuhan vital dalam kemiliteran. Pada abad pertengahan, renang menjadi salah satu kemahiran yang harus dimiliki oleh para kesatria. Meskipun sebelumnya di Eropa, renang atau mandi di luar rumah dianggap berbahaya karena banyak kasus yang menyebabkan kematian dan juga wabah penyakit yang menular melalui sungai. Namun nih guys, pada kurun waktu berikutnya, orang-orang akhirnya kembali menyukai renang sebagai aktivitas rekreasi. Perkembangan renang sebagai cabang olahraga juga diawali dalam Olimpiade Modern tahun 1896 di Athena, Yunani. Nah, pada Olimpiade tersebut hanya ada 5 nomor yang tersedia, yaitu diantaranya ada 100 meter, 500 meter, 1200 meter, nomor bebas, dan 100 meter untuk para pelaut laki-laki. Nah, pada saat itu hanya ada 2 gaya yang dilombakan, yaitu ada gaya dada dan juga gaya bebas. Lalu pada tahun 1900, gaya punggung baru dimasukkan sebagai nomor baru renang Olimpiade. Nah nih guys, kegemaran yang semakin meluas ke berbagai negara mendorong kebutuhan akan organisasi atau badan yang mengatur perlombaan-perlombaan antar negara. Nah, oleh karena itu, pada tahun 1908 dibentuklah Perserikatan Renang Internasional yang disebut FINA, Federation International de Nation Amateur. 4 tahun setelah dibentuknya FINA, nomor renang putri diperlombakan di Olimpiade Stockholm. Pada tahun 1952, gaya kupu-kupu kemudian dianggap sebagai variasi gaya dada yang disahkan sebagai gaya renang tersendiri di tingkat Olimpiade. Induk olahraga renang internasional kemudian berganti nama menjadi World Aquatic dalam keputusan Kongres luar biasa yang digelar di Desember 2022 di Melbourne, Australia. Nah, itu adalah sejarah singkat versi internasional. Nah, kini saya menjelaskan sejarah olahraga renang di Indonesia nih guys. Nah, sejarah renang di Indonesia pertama kali terlihat dari pembangunan kolam renang pertama pada tahun 1904 di Cihampelas, Bandung. Selain di Bandung, catatan sejarah juga menemukan kolam renang lainnya di Cikini, Jakarta, dan Berantas, Surabaya. Namun, penggunaan kolam tersebut didominasi oleh keturunan Belanda saja, sehingga orang Indonesia tidak memiliki kesempatan nih guys, renang ataupun mempelajarinya. Mengingat juga pemberlakuan tiket yang mahal, peraturan khusus kolam renang yang hanya diperuntukkan oleh para bangsawan saja. Nah, habis itu mengutip juga dari buku nih guys mengenai olahraga renang karya Aisyah menyatakan bahwa sejarah renang di Indonesia berkembang nih guys dengan didirikannya Perserikatan Berenang Bandung.
atau Bandung Se Zwembon kalau tidak salah guys, pada tahun 1917. Nah, setelah setahun berikutnya, baru pada 1918 dibentuk Perserikatan Berenang Jawa Barat atau West Java Zwembon yang terdiri dari sekolah-sekolah. Lalu juga pada 1924 didirikan Perserikatan Berenang Jawa Timur Oost Java Zwembad yang mendorong pertandingan antar daerah sehingga menghasilkan rekor-rekor baru kejuaraan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk belajar berenang guys. Hal ini mendorong penyelenggaraan perlombaan renang dan kemunculan atlet-atlet renang dari pelosok negeri yang dapat bersaing di tingkat internasional. Nah, nama induk olahraga renang di Indonesia itu adalah Aquatic Indonesia sejak Agustus 2023. Mengikuti perubahan FINA menjadi World Aquatic, sebelumnya organisasi tersebut bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia, yaitu PRSI. Maka saat dibentuk pertama kali pada 24 Maret 1951, organisasi tersebut bernama Persatuan Berenang Seluruh Indonesia atau PBSI. Kongres pertamanya dilakukan di Jakarta dengan memutuskan ketua pertamanya yaitu Prof. Dr. Purwo Sudarmo. Selanjutnya PBSI diterima menjadi anggota PORI atau Perserikatan Olahraga Olimpiade Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi KOI, Komite Olimpiade Indonesia. Hal ini menunjukkan olahraga renang di Indonesia dapat bergabung dalam kompetisi internasional sehingga pada 1952 PBSI terdaftar sebagai anggota FINA. Hanya saja ada permintaan yang untuk diubah karena PBSI juga dipakai induk olahraga di bulu tangkis. Nah, habis itu lanjut ya guys, kita ke konsep yang ketiga, yaitu adalah gaya-gaya yang ada di renang. Gaya renang utama yang umum dikenal ada 4 nih guys, yaitu ada gaya bebas yaitu freestyle untuk kecepatan, lalu juga ada gaya dada breaststroke seperti katak, lalu juga ada gaya punggung backstroke dengan posisi terlentang, dan juga ada gaya kupu-kupu butterfly yang membutuhkan kekuatan. Selain itu juga sebenarnya ada juga gaya-gaya lain seperti gaya samping, charge gun, gaya anjing, hingga gaya penyelamatan. Namun 4 gaya pertama adalah yang paling sering dilombakan dan diajarkan. Nah, setelah pembahasan tadi, kita masuk ke manfaat dari renang nih guys. Manfaat sebenarnya dibagi menjadi 2, ada kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Kita akan membahas kesehatan fisik dulu. Yang pertama ada kesehatan jantung dan paru-paru, dan juga mengontrol berat badan, bisa juga mengencangkan otot, menyehatkan sendi dan saraf, lalu memperbaiki postur dan fleksibilitas, lalu juga ada menjaga tulang dan membantu regulasi gula dan darah. Lalu yang kedua, manfaat versi kesehatan mental guys. Yang pertama ada meredakan stres dan depresi, lalu kemudian meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan fungsi otak, dan juga ternyata ada manfaat tambahan yaitu aman untuk semua usia, cocok untuk anak-anak, bahkan hingga lansia dan juga ibu hamil. Nah, itu adalah penjelasan singkat di video kali ini guys, tentang yang pertama pengertian renang, kemudian sejarah singkat versi internasional dan versi di Indonesia, kemudian kita juga masuk tadi ke gaya-gaya yang ada di renang, dan yang terakhir itu manfaat-manfaat renang. Nah, mungkin segitu saja dulu dari saya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih banyak.